Ayah tiri Isabella ini mencoba untuk membuka pintu kamar mandi. Akan tetapi, Isabella menahan dengan punggungnya. Halo sahabat Karin, bertemu lagi dengan aku tentunya. Ya, kalau bukan aku siapa lagi ya kan? Ya, semoga aja sahabat-sahabat Karin gak bosen ya ketemu aku terus. Oke sahabat Karin, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang sedang viral di media sosial akhir-akhir ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dong minta bantuannya buat subscribe channel ini. Terima kasih. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis yang mana korbannya adalah ibu kandungnya sendiri. Kalian tahu kan kisah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Isabella Gassman terhadap ibu kandungnya sendiri? Kenapa aku mau ngebahas ini? Ya karena menurut aku kisah ini masih menarik walaupun kejadiannya sudah terjadi 7 tahun silam. Oke, Isabella Gassman ini lahir pada tahun 1995 dan dia berasal dari Colorado. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwa Isabella Gassman ini menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali pada bagian wajah dan lehernya. Isabella menikam ibunya di dalam kamar mandi yang terletak di lantai 2 dalam rumahnya. Rumah itu berada di blok 2600 Jalan South 5 dan kejadian ini terjadi pada bulan Agustus pada tahun 2013 dan pada saat itu usia dari Isabella Gassman ini 18 tahun. Kebayang gak sih sahabat Karin, di usianya yang masih tergolong sangat muda itu, dia tega membunuh orang tuanya sendiri. Jadi kronologinya seperti ini ya gengs. Sehari sebelum Isabella Gassman ini membunuh ibu kandungnya, dia sempat bertengkar hebat dengan ibunya ini sampai meludahi wajah ibu kandungnya ini sendiri. Isabella juga sempat mengirimkan email kepada ibunya yang bertuliskan, "Kau akan menebusnya." Ketika menerima email tersebut, ibu dari Isabella ini pun sempat menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke rumahnya. Kemudian dari pihak kepolisian ini datang ke rumah dari ibu Isabella ini, tetapi tidak ditemukan adanya perdebatan ataupun pertengkaran yang hebat di rumah itu. Namun, polisi memperingatkan kepada Isabella bahwa bisa saja ibunya mengusir Isabella karena perilaku dan perbuatannya itu. Nah, di keesokan harinya, si Isabella ini melancarkan aksinya di rumah tersebut. Saat itu, ayah tiri dari Isabella ini, Ryan, mencoba membuka pintu kamar mandi. Akan tetapi, si Isabella ini mendorong dengan punggungnya. Nah, pada saat itu, ayah tiri Isabella yang bernama Ryan berada di sana. Dan ayah tiri Isabella ini mencoba untuk membuka pintu kamar mandi. Akan tetapi, Isabella menahan dengan punggungnya. Ryan menjadi satu-satunya saksi atas pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Isabella. Meski tidak menyaksikan secara langsung dengan matanya sendiri, tetapi Ryan dapat mendengar rintihan dan jeritan istrinya dari dalam kamar mandi yang terkunci itu. Ketika akhirnya pintu kamar mandi ini dibuka oleh Isabella, tetap saja Ryan tidak dapat melakukan apapun. Karena Isabella mengacungkan pisau ke arah Ryan dan keluar dengan menuruni tangga. Dan pada saat itu Ryan hanya bisa terperangah melihat kondisi dari istrinya tersebut. Hingga akhirnya Ryan ini melaporkan kejadian tersebut dan menelpon ke 911. Ketika polisi tiba, mereka menemukan jasad dari Yunmi ini dengan keadaan tubuh telanjang di kamar mandi lantai 2 dan banyak sekali luka robek dan tusukan. Yunmi dinyatakan meninggal dunia di tempat pada pukul 10 malam. Dan kemudian si Isabella ini diringkus dalam waktu 16 jam setelah ditetapkan sebagai buronan. Nah, menurut keterangan dari pihak kepolisian itu, setelah kejadian pembunuhan, Isabella ini sempat mencuci rambutnya dan berganti baju di kamar mandi wanita di salah satu supermarket dekat rumahnya yang bernama H-Mart. Dan Isabella ini sempat beralibi kepada karyawan minimarket dengan memberitahukan bahwa dirinya baru saja diperkosa.
Dia juga meminta kepada karyawan di supermarket itu untuk tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan ia takut akan dimarahi oleh ayahnya. Jadi ternyata Isabella ini mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan karena broken home. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia masih kecil. Sejak perceraian itu, Isabella dan ibunya, Yuni, sering sekali bertengkar. Bahkan pertengkaran itu justru semakin memuncak semenjak ibunya, si Yuni ini, menikah dengan pria lain yang bernama Ryan. Isabella juga semakin sering melawan ibunya karena ia kesal ibunya menikah lagi. Menurut keterangan dokter, Isabella ini didiagnosa mengalami paranoia skizofrenia. Jadi penyakit ini merupakan jenis penyakit skizofrenia yang paling umum terjadi di masyarakat. Skizofrenia sendiri merupakan sebuah penyakit gangguan otak yang menyebabkan penderitanya memiliki gangguan dalam berpikir, serta kelainan dalam merasakan atau mempersepsikan lingkungan di sekitarnya. Prinsip singkatnya, penderita skizofrenia ini memiliki kesulitan dalam menyesuaikan antara pikirannya dengan realita yang terjadi. Oke, lanjut. Ketika disidang di peradilan pada bulan Agustus 2013, Isabella ini dinyatakan bersalah karena telah membunuh sadis ibunya sendiri. Akan tetapi, pada bulan Desember 2013, Isabella ini dinyatakan tidak bersalah oleh peradilan di Colorado, Amerika Serikat. Karena Isabella dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan telah diajukan banding oleh kuasa hukumnya. Jadi, sistem hukum di negaranya itu tidak hanya syarat dengan penjara atau hukuman, tetapi juga terikat pada keadilan dan melihat dari sisi komponen lain, yaitu kesehatan mental. Dan di sini, Isabella didiagnosa bahwa dia memiliki gangguan jiwa. Kalau misalkan si Isabella ini dihukum, mungkin udah dihukum mati ya gengs. Ya secara dia udah ngebunuh dengan sadis ibu kandungnya sendiri gitu loh. Pesan dari aku nih ya sahabat Karin, sebenci apapun kalian terhadap orang tua kalian, mereka tetaplah orang tua kalian yang harus kalian jaga. Dan begitu juga sebaliknya, semarah apapun orang tua kalian terhadap kalian, mereka tetap sayang kepada kalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian ada pandangan lain tentang si Isabella ini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. See you!